Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, biar lagu ini jadi doa kita bersama di pagi hari ini. Bila selama ini Tuhan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku Kau ubahkan. Mari sekali lagi dari awal. Bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku
Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku. Berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu sama Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang meninggikan Dia, menyembah Dia, mengucap syukur buat setiap anugerah yang indah yang Tuhan berikan, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Mari kita bersyukur dan menyembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan. Sampai dengan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Di tengah kondisi dan situasi yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan masih izinkan kami ada. Kami tahu ini anugerah-Mu yang indah Tuhan. Biarlah kami dapat memaknai kehidupan ini dengan baik dan mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu kembali menyapa setiap kami dimanapun kami berada. Dan boleh menjadi perenungan bagi kami semua, pembelajaran bagi kami semua. Dan mengingatkan kami kembali untuk kami boleh berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Masih banyak hal yang kami belum lakukan Tuhan dalam mengiring Engkau dengan baik. Untuk itu biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kami pakai dengan baik. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Pagi ini kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun 2021, tentu kita harus memaknai
hal tersebut sebagai satu kesempatan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun ini, sekali lagi biarlah kita melihatnya menjadi satu kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa masuk tahun ini, Bapak. Kita tahu tahun 2020 itu di awal tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang, kita melihat banyak sekali pergumulan yang terjadi di bangsa kita. Dan kita semua tentu kena dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak banyak juga korban jiwa yang jatuh, meninggal karena hal itu. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sampai di hari ke-3 di tahun ini, itu merupakan anugerah Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara sampai hari ini pun tidak semua orang diizinkan masuk. Mungkin masuk tahun ini tetapi hanya 3 hari Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya mendapat kabar ada rekan hamba Tuhan di Jakarta yang tadi pagi meninggal. Dia baru punya kesempatan masuk tahun ini cuma 3 hari. Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih sehat, masih diberikan kekuatan, itu anugerah. Amin. Itu kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya ingin mengajak kita bersama, termasuk saya, merenungkan perkara ini baik-baik. Saya ambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat ke-18. Kita akan lihat apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dan saya rindu ini juga merupakan jadi perenungan kita bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kita memaknai kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama mari kita baca ayat yang ke-15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, yang pertama-tama yang akan kita renungkan dari nasihat Rasul Paulus adalah apa yang Rasul Paulus katakan di sini, bagaimana kita hidup bijaksana. Tadi dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bapak Ibu Saudara kalau baca Efesus pasal yang ke-5 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14, Bapak Ibu Saudara akan menemukan di situ apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang bagaimana kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang ditebus itu hidup menuruti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara akan melihat pelajaran itu di mana Paulus menjelaskan mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Itu sebabnya di ayat 15 dimulai dengan kalimat karena itu. Karena itu karena apa? Karena apa yang sudah dijelaskan oleh Paulus di ayat sebelumnya. Seakan-akan ini jadi satu kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, karena kamu sudah ditebus. Karena kamu sudah jadi anak Tuhan. Karena kamu adalah orang percaya. Karena kamu adalah anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama di sini Bapak Ibu Saudara artinya akurat. Dari kata akribos. Itu artinya akurat, teliti. Perhatikanlah baik-baik, perhatikanlah sungguh-sungguh. Perhatikanlah dengan akurat, dengan teliti. Apa yang perlu diteliti, apa yang perlu diperhatikan dengan akurat itu? Kata Paulus, bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah seksama, bagaimana kita menjalani kehidupan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena menurut Paulus, di situ dikatakan karena di dalam dunia ini ada 2 tipe orang. Kalau kita baca. Paulus memberikan gambaran kenapa kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Karena ada 2 tipe orang kata Paulus. 1 orang bebal, 1 orang arif, orang bijaksana. Bagaimana kita menjalani kehidupan? 2 tipe ini menjadi satu gambaran. Ada orang-orang yang bebal, tapi juga ada orang-orang yang bijaksana.
Apa definisinya Bapak Ibu Saudara orang bebal? Apa yang dimaksud dengan orang bebal di sini? Kalau kita baca secara khusus konteks dari kitab Efesus Bapak Ibu Saudara. Sederhananya orang bebal itu adalah orang yang tadi sudah dikatakan Paulus, mereka sudah mengenal Kristus, mereka adalah anak-anak tebusan, mereka adalah anak-anak terang. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan karya penebusan itu. Dan itu menurut Paulus bebal. Mari kita menengok sejenak Bapak Ibu Saudara di bagian yang lain. Di Efesus pasal 4. Ini kan rangkaian panjang penjelasan Paulus tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Efesus 4. Kita baca mulai dari ayat yang ke-17. Di situ Paulus menegaskan begini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20 perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu itu siapa? Jemaat Efesus dan kita. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus katanya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat jelas Paulus menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjalani kehidupan. Dan ketika Paulus mendapati masih banyak ada orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak mau hidup dalam pembaharuan itu, maka Paulus berkata, ada orang bebal, ada orang arif. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun ini, sekali lagi kita memaknainya menjadi satu kesempatan Bapak Ibu Saudara. Kesempatan apa? Kesempatan untuk digarap Tuhan. Seperti halnya orang yang bijaksana atau orang arif itu. Lawan dari orang bebal, sederhananya orang arif, orang yang bijaksana adalah mereka yang terus menerus mau dibaharui. Terus menerus mau mengenakan manusia baru yang dibaharui kata Paulus. Menanggalkan manusia lama dan dibaharui. Bapak Ibu Saudara, kata dibaharui itu artinya dijadikan lebih baik. Kata dibaharui itu sama dengan renovasi Bapak Ibu. Terjemahannya punya arti, salah satunya adalah merenovasi. Tentu ya kalau kita merenovasi sesuatu, renovasi rumah misalnya. Tentu rumah yang direnovasi harus jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk. Jadi kata merenovasi itu memberikan satu gambaran orang yang arif, orang yang bijaksana itu adalah mereka yang mau terus diubahkan jadi baik. Diubahkan, dibaharui gitu ya. Kata Paulus, dibaharui jadi baik. Jadi yang menjadi perenungan kita baik-baik hari ini adalah coba kita ukur sama-sama. Termasuk saya, yuk kita ukur. Kita ukur dengan seksama, dengan akurat. Kira-kira seberapa jauh, seberapa sungguhkah kita mau mengalami itu. Supaya kita bisa memaknai kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan saat ini. Seberapa jauh kita sungguh menggumulinya Bapak Ibu Saudara. Mau diubahkan terus menerus. Dan sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak sarana dan kesempatan buat penggarapan itu. Tuhan memberikan hari, hidup, bulan,
tahun sampai sekarang. Tuhan memakai banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Itu menjadi salah satu sarananya Tuhan untuk menggarap manusia batiniah kita. Menggarap manusia baru kita yang diubahkan dari hari ke hari itu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pada saat ini jadikan tahun yang baru ini menjadi tahun kesempatan untuk kita lebih mengalami itu. Mari kita merenungkan sejenak, sudah berapa jauh kita meninggalkan kedagingan dan manusia lama kita. Sudah seberapa sungguh kita mau digarap, dibaharui terus-menerus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti bahwa ini adalah satu proses yang panjang. Tentu tidak instan. Tidak ada orang yang seketika langsung diubah, berubah. Tidak ada. Saya tahu ini merupakan satu proses dan perjalanan yang panjang dan setiap kita punya proses yang berbeda. Proses Bapak Ibu Saudara, proses saya, kita masing-masing mengalami proses. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik dari bicara soal proses. Itu bukan sekedar sampai di prosesnya, tapi di progresnya. Proses iya, karena semua kita pasti diproses. Pertanyaannya, progres, kelanjutan dari proses itu. Sejauh mana proses itu berjalan? Apakah masih di situ saja atau nambah digitnya? Nambah pertumbuhannya, itu progres. Nah ini tahun demi tahun sudah kita lewati, hari demi hari, bulan demi bulan. Sudah berapa jauh proses dan progresnya itu Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kalau ada kesempatan masih bisa, kita pakai untuk menambah progres itu. Kita tambah progres itu supaya jadi lebih sempurna penggarapan Tuhan dalam hidup kita. Tentu ini bukan hal yang mudah, kita perlu kekuatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan banyak sarana seperti yang tadi saya sudah katakan. Lewat pergumulan hidup, bahkan ya Bapak Ibu Saudara, lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu Bapak Ibu Saudara dengar di tempat ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara di sini, gereja ini memilih untuk menyampaikan pengajaran dan kebenaran. Dan itu sarana Tuhan menggarap kita. Sebenarnya bicara soal sarana Tuhan siapkan Bapak Ibu Saudara. Tinggal Bapak Ibu Saudara dan saya mau dan sungguh-sungguh apa tidak. Mengalami prosesnya dan bertambah progresnya. Tahun ini harusnya progres kita bertambah Bapak Ibu Saudara. Harusnya demikian. Dan doa kita bersama juga demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara seringkali dalam kehidupan kita, respon kita terhadap pembentukan Tuhan itu jadi penting. Respon kita terhadap hal itu jadi sangat penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk berani mengambil keputusan. Meninggalkan manusia lama itu tidak mudah. Itu sebabnya harus punya keberanian. Berani menanggalkannya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak cukup cuma pengen menanggalkan, tapi berani melepasnya. Yang sulit itu sebenarnya melepas. Kalau niat ada Bapak Ibu Saudara. Tapi melepasnya itu yang jadi sulit. Kenapa? Karena udah begitu mengakar, begitu kuat dalam daging kita Bapak Ibu Saudara. Makanya perlu satu tindakan yang berani untuk memutuskan. Berani meninggalkan kebiasaan buruk. Berani ambil tindakan untuk berubah. Berani mengampuni, berani untuk lebih rendah hati, itu mesti berani. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu Saudara, biar kita renungkan di tahun 2021 kita sungguh-sungguh bijaksana menggunakan kehidupan. Yang pertama, lewat penggarapan Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi menjadi seperti orang arif. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 16 dan ayat 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita memaknai kesempatan hidup. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu Saudara, menarik sebenarnya perkataan Paulus di sini
dalam istilah menggunakan waktu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata mempergunakan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani punya pengertian yang sedikit berbeda. Exagorazo, yang lebih tepat artinya membeli, menebus. Apa yang ditebus? Waktu. Waktu itu dari kata kairos, kesempatan. Jadi waktu Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, secara sederhana arti bebasnya Bapak Ibu Saudara itu, tebuslah kesempatan yang sudah lewat. Jadi kalau kita punya kehidupan yang sudah kita lewati dan dalam perjalanan itu banyak yang kita tidak lakukan, ada kesempatan yang kita abaikan, maka di kesempatan yang sekarang dan ke depan itu, kata Paulus, tebus waktu-waktu yang lewat. Beli waktu-waktu yang sudah lewat itu, tebus. Itu disebut sebagai mempergunakan waktu dengan baik. Menebus setiap kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya tidak semua orang punya kesempatan itu. Jadi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup hari ini, mari kita renungkan baik-baik apa yang belum dilakukan, apa yang waktu itu kira-kira belum dijalani dengan baik. Saat ini punya kesempatan, tebus Bapak Ibu Saudara. Yuk kita tebus di tahun ini. Yang masih belum selesai di tahun 2020, tebus. Tentu yang ditebus ini bukan perkara dunia Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud ditebus di sini adalah perkara rohani. Sekali lagi jangan salah sangka Bapak Ibu Saudara. Bukan pintu-pintu yang tertutup lalu dibuka di tahun ini. Pintu apa dulu nih? Bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah pengharapan manusia batin. Yang kesempatannya sudah lewat. Yuk di tahun baru, di tahun ini ada kesempatan yang Tuhan berikan lewat hidup. Kita tebus Bapak Ibu Saudara. Kita beli itu waktu, kita tebus. Apa itu bentuknya? Bapak Ibu Saudara yang tahu kesempatan itu yang sudah lewat. Mari kita tebus waktu-waktu itu. Kata Paulus, hari-hari itu jahat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau lihat kondisi hari ini Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara, kita sulit mengharapkan keadaan jadi baik. Bahkan kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ujungnya seperti apa. Jadi kalau ada kesempatan hari ini, mari kita pakai, kita gunakan dengan baik. Kita menebus waktu-waktu yang sudah lewat. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca satu artikel dari seorang yang mencoba mengukur waktu hidup dia. Dengan pola hidup atau kebiasaan yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Secara rutin, dia lakukan secara rutin. Lalu dia mulai menghitung. Kalau dia hidup sampai 70 tahun. Kalau dia ukur sampai 70 tahun dengan pola hidup dan kebiasaan yang sudah dia lakukan, kira-kira waktu yang dia pakai itu buat apa saja. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dia total Bapak Ibu Saudara, ternyata yang paling pertama tidur. Waktu tidur dia itu 23 tahun totalnya. Yang kedua adalah bekerja. Waktu kerja dia 16 tahun. Dia total. Nonton TV 8 tahun dia total. Makan 6 tahun. Berpergian 6 tahun. Santai 4,5 tahun. Sakit, tentu sakitnya tidak berat ini. 4 tahun. Berpakaian, beli baju, pakai baju 2 tahun. Yang sangat ironis yang terakhir, beribadah 6 bulan. Ini ironis ya Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak waktu lain. Jadi berkaca dengan ini, kita coba renungkan, kita pakai mengisi waktu kita ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Di samping pekerjaan, rutinitas kita, lalu apa yang kita mau sampai? Apa yang mau kita lakukan? Paulus berkata, jangan kamu bodoh, ayat 17. Dalam kesempatan dan menebus waktu itu, carilah kehendak Tuhan, kata Paulus, ayat 17. Saya ulangi bagi kita Bapak Ibu Saudara, sebab itu jangan kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat realitas hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin sedikit, semakin singkat. Kira-kira kita mau buat apa? Kita mau lakukan apa? Kita mau isi apa, Bapak Ibu? Kita mau isi kesempatan itu apa? Realitas hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin kecil, semakin berkurang. Kalau kita tidak maknai kesempatan ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, cari kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setia. Semakin bertumbuh rohaninya. Mencari perkara-perkara yang kekal. Mengisi waktu untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan. Punya persekutuan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberikan pekerjaan atau apapun bentuknya dalam hidup, mari kita tata kembali, keluarga kita tata, pekerjaan kita tata, pelayanan kita tata, kehidupan kita tata, juga kita maknai sebagai kesempatan dalam menggenapi rencana Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Keluarga kita tata, pekerjaan yang Tuhan berikan juga kita kelola dengan baik, pelayanan kita kelola dengan baik, kehidupan pribadi kita juga kita kelola dengan baik sebagai rangkaian mengisi kehendak Tuhan. Namun dari semua itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kita dukung dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena kesempatan hidup kita semakin sedikit. Yang kedua kata Paulus, kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun ini, mari kita tebus waktu-waktu yang sudah lewat. Di tahun ini kita tebus itu. Karena tidak semua kesempatan Tuhan berikan. Yang ketiga, yang terakhir ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, kata di dalam ayat 18 ini, mabuk oleh anggur itu tentu adalah satu bentuk figuratif. Figuratif itu artinya penggambaran. Yang menarik adalah Paulus memberikan satu perbandingan antara orang yang mabuk oleh anggur dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang menarik dari dua gambaran ini Bapak Ibu Saudara? Bicara soal mabuk oleh anggur, sebenarnya itu bicara soal sesuatu yang menguasai. Orang yang mabuk itu dikuasai oleh anggur. Dikuasai. Pikirannya, kehidupannya dikuasai oleh anggur yang bikin dia mabuk. Makanya Paulus berkata, kamu jangan dikuasai oleh anggur, tapi dikuasai oleh Tuhan. Kira-kira gitu. Atau bahasa lain, kamu jangan dikuasai oleh dunia, tapi dikuasai oleh Roh Tuhan. Dikuasai itu artinya Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling mempengaruhi kehidupan kita, itu dikuasai. Seberapa besar pengaruh Tuhan dalam kehidupan. Kita lebih sering dikendalikan siapa? Dikendalikan dunia, diri kita, atau dikendalikan Tuhan. Itu dikatakan dalam 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi kamu dipimpin atau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di bagian lain Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia pasal yang kelima, Paulus membuat satu kontras yang sangat jelas. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Orang yang mengikuti keinginan daging hasilnya hanya perbuatan daging. Tapi orang yang dipimpin oleh roh hasilnya adalah buah roh. Pertanyaannya, siapa yang semakin menguasai hidup kita? Siapa yang paling mempengaruhi cara Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir, berkata-kata, bertindak? Apa yang paling mempengaruhi kita? Tuhan dan kebenaran-kebenarannya yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita hidupi, atau dunia? Kita paling dipengaruhi apa? Cara kita bicara misalnya. Cara kita bercanda. Cara kita
menanggapi orang. Cara kita bertingkah laku, berbuat, cara kita bekerja, cara kita berpikir. Itu paling banyak dipengaruhi oleh apa, Bapak? Biarlah di tahun ini seperti kesempatan yang Tuhan berikan, kita lebih dipimpin oleh Tuhan. Kita dikuasai oleh Tuhan dan kebenarannya. Sehingga apa? Buah-buah hidup kita nampak, Bapak. Kesempatan ini kita pakai dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi dasar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun yang baru dan menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan lagu refnya saja dan kita akan berdoa. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Satu yang ku perlu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jika Tuhan izinkan kami masuk tahun ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini, tahun yang baru yang kami masuki, kami boleh mempergunakan kesempatan hidup ini dengan baik. Kami boleh terus digarap dan dibaharui oleh Tuhan. Kami mau menebus kesempatan-kesempatan hidup kami yang sudah lewat. Dan biarlah Tuhan, Engkau semakin menguasai hidup kami. Roh-Mu yang kudus, kebenaran firman-Mu memimpin kami Tuhan, mengubahkan dan menolong kami. Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tolonglah kami Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu, dan buat kami mengerti kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh senantiasa siap apapun yang terjadi di tahun ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tahun ini. Biarlah kami siap Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Secara khusus untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan pagi ini. Tuhan hamba berdoa, biar kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Penyertaan dan pimpinan Tuhan memimpin langkah mereka di tahun ini. Mereka tetap dalam jalan-jalan dan kebenaran. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan seturut waktu dan kehendak-Mu terjadi bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.